ونستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mari kita bersama-sama di pertemuan pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita semua dikendaki untuk bisa istiqomah beribadah, di antaranya sholat subuh berjamaah. Serta salam kita tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatil Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum kita bersama. Syukur ilaihumul Fatihah. Alhamdulillah, sekarang kita sampai halaman 11, baris ke-8. Baris ke-8 dari atas ya. Maqalah yang ke-13 dari bab 3. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi. Wal maqalatu tsalitsah asyrata, nasihat yang ke-13. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, wa huwa min akabir tabi'in. Hasan al-Basri itu merupakan pembesar tabi'in, tokoh para tabi'in dan para sahabat, dan selanjutnya tabi'in dan seterusnya. Nah, Hasan al-Basri ini merupakan termasuk dari tokoh tabi'in. Kata beliau, mana ada balahu, barang siapa yang tidak ada adab padanya, ma'allahi ta'ala wa ma'khalqi, tidak ada adab terhadap Allah dan terhadap makhluknya, la ilma, maka dia tidak ada ilmu baginya. Nah, itu beberapa pertemuan sudah kita sampaikan kemarin. Nah, berikutnya, wa man la sabra lahu, kata Hasan al-Basri, beliau menyampaikan barang siapa yang tidak ada kesabaran baginya atau padanya, ala tahammulil balaya, tidak ada sabar atas menanggung ujian, balaya, ujian, cobaan, wa adal khalqi, atau gangguan makhluk, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, tidak sabar atas beratnya meninggalkan kemaksiatan, wa ala adail faraidi, dan tidak sabar atas melaksanakan kewajiban-kewajiban, faraid, fardu, kewajiban-kewajiban. Maka apa? La dinalah, tidak ada agama baginya. Nah, inilah yang kita akan sama-sama pelajari, apa yang dimaksud dari kata-kata beliau itu yang sungguh luar biasa. Ini betul-betul menjadi motivasi bagi kita semua, karena kita hidup di dunia itu ya tentu harus banyak nasihat-nasihat yang kita terima. Ya, ad-dinu nasihat. Ya, agama adalah nasihat. Alhamdulillah, yang kita pelajari, yang kita kaji bersama, ini kitab yang di dalamnya itu merupakan nasihat-nasihat. Nah, kata beliau, barang siapa yang tidak ada sabar, tidak ada sabar berarti tidak ada kesabaran dalam menanggung ujian-ujian yang ada atau gangguan dari manusia. Gangguan dari manusia itu bentuk ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena sejatinya yang menggerakkan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah Allah.
termasuk yang bergerakkan manusia yang berbuat pun juga Allah ya. Sejatinya secara hakikatnya ya, terlepas nanti diganggu oleh syaitan, hawa nafsunya, terlepas kemudian tidak punya adab akhlak dan seterusnya ya, karena itu berkaitan dengan apa yang sudah dijalankan di muka bumi seluruhnya itu atas kehendak Allah. Maka pentingnya kita menuntut ilmu untuk yaitu salah satunya menjadi wasilah turunnya hidayah Allah, turunnya anugerah Allah, petunjuk Allah, turunnya kemudian takdir yang baik bagi kita, insya Allah. Nah, maka barang siapa yang tidak sabar dalam menanggung yang namanya ujian ini, maka tidak termasuk, bahkan la dinalah, tidak ada agama baginya. Karena ya anak-anak santri dan kita semua mendengarkan, kita hidup di dunia ini itu tidak mungkin kita terlepas dari yang namanya ujian, baik itu ujian yang kita rasa baik atau ujian yang kita rasa itu tidak baik. Bahkan Allah hadirkan kita di muka bumi ini dengan kita dihidupkan dan termasuk nanti suatu saat dimatikan, itu sebagai bentuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Surat Al-Mulk ya, ayat 2. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dia yang maha perkasa dan maha pengampun. Jadi Allah menghidupkan kita itu sebagai bentuk pemberian yang nanti diiringi dengan ujian. Ujian bagaimana kita amalnya semakin baik, semakin bagus. Nah dari situlah maka betul kita menumbuhkan, menguatkan diri untuk terus berusaha terhadap ujian apapun. Wa'adil khalqi, termasuk ujian yang berkaitan dengan tingkah laku manusia atau tingkah laku makhluknya Allah. Nah ini sudah dicontohkan ya, bagaimana kesabaran dalam menghadapi ujian gangguan manusia dari para pendahulu kita, seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa luar biasanya kesabaran beliau di saat diuji oleh Allah ya. Diuji dengan adanya saudara-saudaranya yang dengki ya. Qala Yusuf ya bihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wa qamara wa melihat 11 bintang ya, semuanya sujud kepada beliau. Kata ayahnya, jangan ceritakan ke saudara-saudaramu. Ternyata betul ya, saking solehan Nabi Yusuf ya, penggantengannya sampai kemudian menjadikan iri ya saudara-saudaranya. Nah akhirnya apa? Diganggulah namanya Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudaranya. Selain gangguan dari Allah, ternyata juga di situ ada campur tangan dari saudara bersama makhluk mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam, dibuang ke sumur. Kita tidak bisa bayangkan kondisi dalam sumur seperti apa ya. Terus kemudian kita dilempar dengan kedalamannya seberapa dan seterusnya ya, dibuang di dalam sumur. Tapi begitu sabarnya luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sudah kita pelajari ya kisah-kisahnya, sampai kemudian diangkat, dipungut ya oleh musafir, yang mana musafir tujuannya untuk mengambil air, ternyata ada Nabi Yusuf. Kemudian dijual, itu Nabi Yusuf ya, dijual, kemudian diuji lagi di penjara, tapi tetap sabar, tetap sabar. Gak ada yang namanya frustasi, gak ada yang kemudian putus asa, gak ada yang kemudian menjadikan diri ini berkurang ketakwaannya sama Allah. Tetap bahkan nanti diuji dengan rayuan Siti Zulaikha, tapi tetap bersabar, diganggu oleh saudaranya sabar, diuji dengan ini dengan itu sabar. Tapi dengan kesabaran itulah akhirnya
betul janji Allah itu ya akan muncul, di mana ketika seorang itu bersabar atas segalanya, maka Allah akan beri balasan yang besar, sehingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai orang yang besar di hadapan Allah, di hadapan makhluknya. Wah, luar biasa ya. Karena orang yang sabar itu ya, akan apa tuh, dalam kitab yang sini sudah ada keterangan wasabru yusilul abida mulukan ya, gitu ya. Jadi sabar itu menjadikan seorang budak menjadi raja. Wah ya. Li'anna al-'abda bisabri yanalu ma yuridu. Karena sesungguhnya budak itu dengan kesabarannya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, ini sudah kita bahas tentang terkait sabar. Maka bekal Nabi Yusuf alaihissalam ya, kesabaran yang luar biasa, sehingga yang tadinya dijual ke sana ke sini ya, status sebagai budak itulah kira-kira, tapi karena kesabaran itu akhirnya menjadi raja. Karena dengan sabar itulah seorang budak sekalipun bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, termasuk teman-teman para santri ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dalam beribadah. Pokoknya sabar ya, dalam menuntut ilmu harus sabar dulu, terus berjam-jam ya, dengan Al-Quran tanpa ada kebolehan bawa HP misalnya, bawa permainan apa misalnya. Berbeda dengan yang di luar sana ya, yang nggak mondok hari-harinya mungkin selalu dengan HP, kebebasan dan seterusnya. Tapi kita yang di pondok ya harus ya, karena sabar itu merupakan bekal kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Kalau status kita sebagai penuntut ilmu, ala lan tanalul ilma illa bi sittatin tuqa'in wa yusin wastibari wa bulwudin wa isyadistari wa tur zaman ya. Jadi ingatlah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Pertama, cerdas, semangat, wastibari dan sabar. Nah ini sabar. Ternyata sabar itu menjadi kunci kita untuk bisa menjadi orang yang sukses dalam menuntut ilmu. Harus sabar, hafal Quran, hafal ya tetap sabar ya. Harus sholat berjamaah 5 waktu, puasa Senin Kamis dan apapun itu harus sabar. Dengan sabar insya Allah ya, maka betul wasta'inu bisabri wassalah. Kita itu kalau kita tahu kepada Allah sudah kasih dalam Al-Quran tuh ya, disobri dengan sabar dan sabar ya, sabar gitu ya, dengan aku dan kita semua benar. Dalam hal apapun kuncinya sabar. Kalau sabar dan sobaro rohiro, kata pepatah Arab itu, barang siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Kuncinya begitu, yang sabar pun akan beruntung ya, urusan apapun. Tapi kalau tanpa sabar ya tentu kita tidak akan, misalnya kalau kita masalah ibadah, gak sabar ya gak akan istiqomah ya. Sabar di sini kalau kita bicara terkait makalah yang ke-13 itu ya, apa? Wa 'ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, ternyata tidak hanya sabar terhadap menanggung ujian saja, tapi juga harus sabar menghadapi beratnya menjauhi kemaksiatan. Tidak hanya menjauhi kemaksiatan saja, wa 'ala adil faraid, harus sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, mungkin kita hanya kuat sabar ya dalam menghadapi ujian, tapi nggak sabar menghadapi maksiat ya. Sabar ujian banyak sabar, tapi maksiat terus ya. Kuat menjadi kemaksiatan, tapi nggak sabar menjalankan perintah Allah. Misalnya sholat misalnya ya, wa ati'u Allah rasulahu wa la tanazzahu fatashru wa tadhhab rihukum
wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah Allah dan Rasulnya, dan janganlah berselisih yang menjadikan fatafshalu wa tadhhaba rihukum, menjadikan kau bentar dan hilang kekuatanmu. Wasbiru, ya, fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi kita diberitakan untuk sabar, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya juga harus sabar. Kalau kita nggak sabar, misalnya nih ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid di waktu subuh misalnya, kalau kita nggak sabar nggak akan bisa istiqomah. Mau di waktu subuh enaknya kita tidur, ya, enaknya kita istirahat, masih ngantuk, apalagi kita semalaman habis ada kegiatan atau ada kerjaan atau ada urusan apa, ya, tidur jam misalnya jam 11, apalagi jam 12 dan seterusnya, ya. Subuh pasti tantangannya berat, ya, jangankan yang tidur malam, kadang tidur jam 8 pun subuh masih banyak tantangannya, ya. Maka di situ kalau nggak sabar nggak akan jalan, nggak akan bisa istiqomah. Sabar untuk bangun, sabar mengambil air wudhu, ya, sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nah, begitu kalau ayatnya, ya. Wal 'aqibatu littaqwa. Kan gitu ya. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-sholati, melaksanakan sholat. Itu surat Toha ya 132 kalau nggak salah, ya. Perintahlah keluargamu melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam melaksanakan sholat itu. Ternyata memang perintahnya Allah itu, di perintah itu sabar. Ternyata melaksanakan sholat pun kalau tanpa sabar nggak akan jalan. Ya, ya, kita diperintahkan tidak hanya merintah diri sendiri, tapi perintah wa'mur ahlaka. Ahlak itu keluarga. Kita yang punya istri, punya anak, punya ayah, ya, punya siapapun keluarga itu harus kita ajak bareng-bareng untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Itu diperintahkan untuk sabar dalam melaksanakannya, ya, sabar dalam melaksanakan. Kenapa? La nas'aluka rizqaka, kami tidak minta rezeki padamu, nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki padamu, gitu. Ya, Allah yang memberi rezeki pada kita, ya, Allah yang memberi, menjamin semua pada kita. Nah, masa sih kita kemudian tidak menyembah sama Allah, kan itu. Wal 'aqibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Artinya bagi orang yang bertakwa itu akan dijamin oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Nah, itu butuh sabar, ya. Maka tidak hanya kita kemudian diperintahkan melaksanakan sholat, tidak, tapi diiringi kata-katanya oleh Allah, wastabir 'alaiha, bersabarlah. Perhatikan enggak seringan yang kita bayangkan gitu dalam melaksanakan sholat. Ini contoh saja, contoh sholat. Contoh bahwa kita itu harus sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena di sini wa'ada adai faraid, ya, sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Sabar menanggung ujian. Ya, sudah dicontohkan ya dari orang terdahulu. Ujian termasuk gabungan dengan ketaatan, seperti bagaimana perjalanan sahabat Bilal bin Rabah. Selain diuji dengan ujian siksaan, ya, dari majikannya, ujian ketaatan, ujian menjauhi kemaksiatan, gabung jadi satu tuh sahabat Bilal bin Rabah. Ya, saking pengen untuk terus bisa istiqomah dalam mengesahkan Allah, ujian bertubi-tubi yang beliau hadapi dari yang namanya majikan Umayyah, kan begitu ya, misalnya ya, diuji, dicambuk, disisa tiap harinya, sampai kemudian dikubur di padang pasir, hanya terlihat kepalanya saja pernah, sampai kemudian ditindih batu besar di padang pasir yang
terik matahari yang luar biasa, panasnya bahkan bisa kemudian dirasa membakar badan dan seterusnya. Di batu besar pernah, ya, dicampur kali-kali pernah, tapi beliau tetap sabar. Apa yang disampaikan? Ahadun ahadun, ahadun ahadun. Tetap mengesahkan Allah. Kalau nggak sabar, sekali campur sudah ampun, ya kan? Sudah menyerah, baru sekali campuran, berkali-kali campuran tetap. Bahkan mau dibunuh sekalipun tetap sabar. Sekalipun di batu besar terus kemudian diinjek, di apa segala macam gitu ya, tapi tetap sabar. Tetap apa yang terjadi dalam diri itu, sahabat bila itu sabar yang luar biasa. Ya tentu karena Allah yang menjadikan beliau kuat bersabar, maka kita pun harus minta sama Allah agar dikuatkan kesabaran kita. Karena kita beramal soleh itu karena kehendak Allah, hidayah Allah. Tanpa bantuan pertolongan Allah kita nggak bisa sabar. Kita nggak bisa beramal baik tanpa ada pertolongan Allah, karena segalanya itu Allah yang menghendaki. Nah, karena kesabaran itulah betul Allah buktikan. Ya, ambil ya. Apa sampai kemudian sahabat Bilal sandalnya saja sudah terdengar oleh Rasul di surga. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah ya berjalan, ternyata di surga sana sudah terdengar hentakan sandalnya sahabat Bilal. Begitu Rasulullah kembali ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Aku terdengar dentak sandalmu di surga. Itu sahabat Bilal, ya, nggak main-main. Setelah beliau sabar sehingga menjadi orang yang betul-betul luar biasa mengikuti Rasulullah yang siap berada di garda terdepan, gitu ya, untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Luar biasa, sehingga diri juga sandalnya saja sudah ada 2 di surga. Sandalnya, apalagi beliaunya terdengar sekilas sandalnya beliau juga di surga. Terdengar sekali, tapi perjuangannya, nah ini kita bicara tentang perjuangan, bagaimana kita harus sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan. Ya, bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran beliau yang Allah berikan dengan ujian luar biasa, sakitnya sampai menghabiskan kulit-kulitnya, bahkan organ-organ tubuhnya, gitu ya. Sampai kemudian beliau ketika diuji dengan sakit yang luar biasa itu mau melaksanakan sholat, terus kemudian mau beribadah kepada Allah, animasnya dulu wa arhamur. Beliau itu menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah dilanda sakit dan Engkau wa anta arhamur rahimin, Maha yang paling penyayang dan yang penyayang. Ukut bijilika hada uktasal baridu wasyarab. Letakkan kakimu. Wah, itu kan, itulah yang menjadi kemudian obat yang Allah berikan. Karena yang menjadikan Nabi Ayub sakit adalah Allah, makanya bahasanya amin masanya dulu wa antara rohini. Aku ini sudah dilanda sakit dan Engkau yang Maha Pengasih, penyayang dari yang penyayang. Ya, tapi betul Allah izinkan urkut berjilikan, hantamkan kakimu. Ya, urkut berjilikan ada buta sumber gitu. Inilah air yang sejuk, bisa dipakai mandi, bisa dipakai minum. Nah, setelah mandi itulah seketika itu juga langsung sembuh, dikembalikan semua apa yang diuji, harta-harta beliau dan kaya raya akhirnya jadi habis, semua dikembalikan oleh Allah berkah kesabaran. Sampai saking sabarnya itu ya Nabi Ayub, kalau dulu saya itu menceritakan ketika mau sholat beliau ada belatung-belatung di badan beliau, diambil taruh dulu di wadah,
dulu ya, lanjutin makan aku gitu, bahasa gitu. Aku mau sholat dulu, ketika habis selesai sholat berantem-berantemnya dibalik-balik badannya, saking ikhlasnya, saking ridhonya, saking sabar ya, bahwa itu memang pemberian Allah, ujian dari Allah. Kan begitu ya, karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Balikin lagi, suruh menikmati hati ya. Pasti kalau Allah lagi sembuh gak perlu begitu, langsung aja sembuh bisa. Balikin lagi sampai segitunya kesabaran Nabi Alaihissalam. Nabi ya, maka di situ semua diabadikan, diceritakan oleh Allah dan Al-Quran ya, di antaranya agar kita bisa mengambil pelajaran dari adanya kesabaran dan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Gitu ya udah ya. Itu betul. Nah, sabar inilah maka menjadi kunci ya, di mana kita itu untuk bisa menjadi orang-orang yang mau yuhibbus sabirin, dicinta oleh Allah. Kalau Allah itu mencintai orang yang apa saja? Orang yang sabar. Allah itu mencintai orang yang sabar. Karena tanpa ketaatan, tanpa kemudian kesolehan, ya, tentu akan kemudian luntur cintanya Allah kepada kita. Maka butuh kesabaran dalam bertahan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyirish sabirin. Kami itu pasti akan menguji kalian dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan sedikitnya apa dikri. Nah, di sini aja ya, nanti aja. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dengan sedikitnya ketakutan, wal ju'i kelaparan, wa naqsin minal amwal, kurangnya harta, wa thamar buah-buahan. Tapi ingat, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau antum ya misalnya Huda ini misalnya sabar dalam menghafal Al-Quran, pasti akan mau kasih kabar gembira berkah dari menghafal Al-Quran. Sabar dalam melaksanakan sholat tahajud, pasti Allah akan kasih kabar gembira nanti berkah dari sholat tahajud. Sabar melaksanakan puasa Senin Kamis, Allah akan kasih kabar gembira juga. Puasa dalam menghadapi ujian kurangnya harta misalnya ya, kurangnya harta atau ketakutan atau apa ya, itu wabasyiris sabirin, Allah akan kasih kabar gembira kepada kita yang sabar, gitu ya, sabar. Maka perhatikan di sini, la dinara, tidak ada agama baginya kalau kita tidak sabar. Atas apa? Atas menanggung yang namanya ujian. Tidak ada agama bagi kita yang tidak sabar menanggung ujian yang dibuat oleh manusia. Ya, harus sabar. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, sabar juga ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, beratnya memang berat menjauhi kemaksiatan itu, tapi kita harus sabar. Kalau tanpa sabar ya tentu itu bukan bagian daripada ladina, bahkan bahasa itu ladina, tidak ada agama baginya. Karena apa? Sabar itu bagian daripada agama pula ya. Nah, disitulah jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita kemudian renungkan bahwa dengan bersabar ini maka kita bisa menghadirkan kita untuk menjadi orang yang dicinta, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar istiqomah ya dalam beribadah, sabar dalam berbuat kebaikan, sabar pula dalam menjauhi kemaksiatan apapun, sabar pula dalam menghadapi apapun itu ya, insya Allah. Dan kita harus yakin dengan sabar itulah maka Allah akan bisa membantu kita. Innallaha ma'as
Mas sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, sudah pasti Allah bersama kita dalam bantuan, pertolongannya, apalagi dan segala macamnya. Ayatnya sangat jelas. Innallaha ma'as sabirin. Ustaz tahu, paham ya, bahwa menghafal Quran itu butuh perjuangan, butuh kesabaran yang luar biasa ekstra. Karena Al-Quran yang dihafal itu selain kita menghafal sehingga menjadi hafal, kita pula juga harus menjaga hafalan yang sudah kita hafal. Itu kalau nggak sabar, ya, kalau tanpa sabar tidak mungkin bisa berhasil. Ya, kesabaran yang dibutuhkan itu ya, itu suatu hal yang yang harus kita lakukan, yang namanya kesabaran itu. Tanpa sabar, yang ada kebalikannya, justru malah akan putus asa. Kenapa ada orang kemudian putus asa? Kenapa ada orang kemudian tidak bisa istiqomah? Kenapa ada orang kemudian frustasi dan seterusnya? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar, gitu ya. Kalau sabar, ya pasti akan Allah kuatkan. Karena kalau kita sabar akan bersama, dan tentu itu merupakan bagian daripada anugerah Allah akan bersama kita kalau kita sabar, gitu ya. Nah, dari situlah jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil poin untuk pertemuan pagi hari ini, walaupun nggak banyak, nggak panjang ya, sedikit, tapi kita minta yaitu kepada Allah, dibarengi dengan hidayah Allah, kekuatan dari Allah, ya, kesuksesan dari Allah, kita bisa dikasih sabar dalam menghadapi segala macam apapun itu ujian, ya, karena ujian itu tidak hanya dirasa tidak senang juga, bahkan kesehatan itu juga bagian dari ujian, sakit pun juga ujian, yang punya duit juga ujian, yang nggak punya duit juga ujian, yang pinter juga ujian, yang belum pinter pun, yang nggak hafal-hafal juga ujian, semuanya itu ujian. Kalau kita yang sehat dikasih uji kesehatan, untuk apa? Ya. Untuk dalam ketaatan berarti sabar. Sehat ternyata dibuat maksiat, ya kan? Yang sakit, gitu. Bagaimana ketika dirasa sakit? Apakah akan kemudian sabar atau tidak? Jadi dikasih punya uang juga sama, itu ujian. Apakah dengan uang itu justru menjadikan dia lupa sama Allah? Atau justru semakin dekat dia sama Allah? Yang gak punya uang juga sama, dengan kondisi dia tidak punya uang itu, apa justru semakin jauh sama Allah, semakin kemudian berpaling dari Allah, atau justru semakin dekat dengan Allah? Nah, ujian, semua itu ujian. Dan kalau kita bicara ujian itu, ya bukan senang gak senang, ya, semua itu akan menjadi ujian. Apapun status kita, ya. Kita yang melaksanakan sholat pun juga bagian dari ujian kita kan. Misalnya sholat berjamaah, uji juga. Jamaah itu niatnya karena Allah atau karena manusia, nah, ya kan? Nah itu ya, maka di situ pentingnya kita bersabar, ya. Nah maka dengan kita bersabar itulah kita harus yakin innallaha ma'as-sabirin, sehingga Allah bersama orang sabar, maka betul man sabara ghafira, barang siapa yang bersabar pasti dia akan beruntung, sebagaimana dirasakan, ya, Yusuf sabar atas segala ujiannya, Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Sahabat Bilal bin Rabah dengan kesabarannya, Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Dunianya jelas selalu terus bersama Rasulullah, ya, akhirnya sudah jelas, ya. Terus Nabi Ayub dunia akhirat jamin, ya, dengan kesabaran yang luar biasa. Kita tahu termasuk orang-orang yang sering kita lihat begitu luar biasa kesabarannya dalam beribadah kepada Allah dan hal yang lain, maka ternyata
Mungkin itu yang bisa disampaikan. Tinggal satu poin lagi dari makalah yang ke-13. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan dan istiqomah ya. Yang penting istiqomah gitu ya. Ya walaupun berapapun yang kita tetap istiqomah. Memang ada satu pernyataan dalam satu kitab orang apa itu redaksinya saya lupa. Ada satu kita menjelaskan, tapi ini habisnya doib ya. Jadi bahasa sedang gini, menurut ilmu itu ya itu belum tentu, bahkan terbilang sedikit kalau dari keluarga dan juga tetangga. Itu walaupun artinya doib tapi realita di mana-mana. Yang jarang kemudian mengikuti kajian itu tetangga dan keluarga. Nah, ini hadisnya doib tapi realita kalau dia mana-mana. Kebanyakan itu dari luar, jemaah dari dan seterusnya. Tapi yang penting kita tidak lihat itu, yang penting bisa istiqomah, itu poinnya. Al istiqomah itu khairun min alfi. Apa itu? Istiqomah itu lebih baik, lebih afdol ya. Afdol min alfi kaumah, atau khairun lebih baik dari 1000 kaumah. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.